Dewasa ini, pelaku usaha kafe, coffee shop, dan usaha sejenis lainnya banyak digemari masyarakat. Dilihat dari menjamurnya usaha-usaha tersebut. Pun konsumennya menyambut baik kehadiran usaha tersebut, yang digunakan mulai dari sekedar tempat nongkrong, tempat healing, hingga ruang bekerja. Kafe, coffee shop, dan usaha sejenis lainnya ini memiliki peluang yang besar untuk bertransformasi menjadi salah satu agen literasi, yaitu pihak yang dapat memperluas literasi masyarakat dengan menghadirkan berbagai macam inovasi. Inovasi dengan konsep unik sebagai usaha peningkatan minat baca dan interaksi sosial yang nyaman, dengan tetap mengutamakan fungsi peluang usaha yang mendukung penyebaran literasi masyarakat. Melalui kerangka inilah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, mengimplementasikan paradigma kegiatan yang berbasis inklusi sosial, mengadakan kegiatan workshop pengelolaan kewirausahaan, kafe agen literasi. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan untuk menunjang program perpustakaan dan literasi. Juga merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Workshop pengelolaan kewirausahaan, kafe agen literasi dimaksudkan untuk membekali peserta agar dapat menguasai pengembangan bisnis, baik offline maupun online, khususnya di bidang food and beverage, termasuk pemasarannya, serta dapat berinovasi dan berkembang menjadi salah satu agen literasi bagi masyarakat sekitar. Sebelumnya, guna penajaman konsep, penyamaan persepsi, dan penyempurnaan teknis pelaksanaan, dilakukan diskusi terkumpul atau FGD pada 24 Mei 2022. Menghadirkan para narasumber yang nantinya akan mengisi materi, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi, Nauli Handayani, SKM, MSI. FGD ini membahas beberapa poin teknis seperti persyaratan peserta, penyamaan persepsi mengenai output dan outcome kegiatan, serta penetapan rancangan materi. Nauli selaku Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi menyambut baik terlaksananya workshop kafe agen literasi di Kota Bukit Tinggi ini, dengan harapan nantinya supaya pihak pelaku usaha yang bergerak di bidang food and beverage bisa menjadi agen literasi supaya nantinya literasi ini semakin dekat kepada masyarakat. Dan juga setelah selesainya acara workshop ini kami harapkan ada keberlanjutannya. Jadi workshop ini tidak hanya sebatas workshop saja, tetapi setelah workshop ini juga akan tetap ada UMKM, dalam hal ini kafe-kafe yang ada di Kota Bukit Tinggi itu semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dan kami juga dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan akan membantu dan akan melakukan pembinaan terhadap UMKM yang bergerak di bidang kafe dan juga nantinya akan menjadi agen literasi secara penuh, baik itu mungkin dari segi akses permodalan maupun dari kemudahan berusaha. Nah, demikian saja mungkin. Semoga acara workshop kafe agen literasi ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya output daripada kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi. Demikian saja, terima kasih. Tepat setelah pelaksanaan FGD, dilakukan pendaftaran peserta hingga 12 Juni 2022. Dari 146 pendaftar, dipilih peserta workshop berjumlah 75 orang. Dominasi wilayah peserta berasal dari Bukit Tinggi dan Agam. Namun, juga ada peserta dari wilayah lainnya di Sumatera Barat, bahkan dari luar Sumatera Barat seperti Medan, Jakarta, dan Bekasi. Workshop pengelolaan kewirausahaan, kafe agen literasi sendiri dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2022 di Balai Sidang Bung Hatta.
Hari pertama pelaksanaan workshop, peserta dibekali ilmu tentang business development dan design thinking yang diberikan oleh Rian Angkawijaya, seorang pengusaha muda dan founder sekaligus CEO pada PT Rambut Nenek Indonesia atau Snezibung. Beliau juga merupakan pemenang pertama Juragan Zaman Now yang diadakan di Metro TV pada tahun 2022 dan pernah meraih gelar wirausaha muda berprestasi 2018 tingkat nasional. Rian membekali peserta bagaimana cara mengembangkan bisnis dan pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada customer untuk menaikkan level bisnis agar dapat bersaing dengan para kompetitor di bidangnya. Rian juga menyelingkan pemberian materi dengan metode sharing experience dan games-games kecil. Pesan-kesan buat hari ini seru sih, seru, terus keren, pembicaranya juga keren, banyak banget materinya yang dikasih tahu, terus juga game-gamenya seru, materinya sih oke untuk sekarang sesuai zaman banget, jadi ya keren sih acaranya so far. Nggak banyak yang bingung gitu. Buat perpustakaan Bung Hattanya kedepannya sih semoga lebih banyak cakupan segmen yang bisa diajak workshopnya ya gitu, nggak hanya yang usaha bisnis aja, cuman mungkin anak-anak muda yang bisa diajakin buat lebih aware gitu sama acara-acara yang diadain sama pemerintah. Semoga kedepannya lebih banyak lagi sih acaranya dan lebih sering, dan pembicaranya juga yang seseru-seru sekarang gitu. Semoga lebih ke depannya lebih baik lagi. Kesan dan pesan saya terkait kegiatan workshop kewirausahaan, pengelolaan kewirausahaan agen literasi ini yang diadakan oleh Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dapat menumbuhkan pengetahuan yang baru, pengalaman bagi wirausahaan muda, baik dari usia muda sampai usia-usia yang telah senior-senior. Semoga kegiatan ini terus tetap berlanjut ke depannya, menjadi entrepreneurship untuk masyarakat khususnya di Kota Bukit Tinggi, dan untuk Perpustakaan Proklamator Bung Hatta semoga menjadi pengetahuan untuk kafe-kafe yang mana telah menjamur di Kota Bukit Tinggi. Untuk kedepannya Perpustakaan Bung Hatta terus mengadakan kegiatan-kegiatan kewirausahaan seperti ini karena mengingat Kota Bukit Tinggi adalah kota tempat para wirausahaan muda hingga yang senior-senior. Itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Angkawijaya, founder dari Snezibung dan PT Rambut Nenek Indonesia. Menurut saya, hari ini workshopnya seru banget sih, bener-bener seru. Antusiasnya juga temen-temen ikut games yang sudah saya bikin tuh seru banget lah intinya ya. Terus mereka juga nggak cuman nikmatin prosesnya, tapi juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang pastinya impact setelah daripada ini nih, yang perlu kita pantau gitu kan. Karena ya saya selalu bilang ini bukan tentang sprint doang gitu, tapi kita bagaimana maraton, dan setelah event ini justru gimana tongkat estafete ini diberikan di tahun-tahun berikutnya. Dan justru ini jadi PR nih, ketika hari ini sudah begitu antusiasnya, sudah begitu euforianya dan begitu impactfulnya, setelah dari ini justru kita harus bikinnya jadi lebih impactful lagi ya. Jadi semangat terus untuk teman-teman dari UPT Proklamator Perpustakaan Bung Hatta. Kemudian juga untuk semua peserta yang udah hadir, kalian luar biasa dan udah investasiin waktu, tenaganya. Keren banget dari pagi sampai sore, luar biasa sih. Seru banget dan saya juga merasa terapresiasi jadinya sebagai narasumber gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam literasi. Lalu pada hari kedua, Kurniadi Ilham, seorang growth manager yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan perusahaan dan juga konsultan bisnis, mengisi pematerian di hari kedua workshop. Memberikan ilmu tentang Smart Business Map, yaitu sebuah tools untuk memantau kesehatan bisnis. SBM bisa digunakan sebagai alat pemetaan dalam membenahi sebuah bisnis atau melihat kesehatan sebuah usaha. Membagi model bisnis plan menjadi 3 bagian utama, yaitu playing field, market landscape,
dan operasional profitability. Konsultan bisnis yang juga dikenal dengan nama Adia ini mengajak peserta untuk bersama-sama memetakan bisnis mereka dengan membuat sebuah potret atau snapshot dari usaha peserta dengan menjawab 12 pertanyaan dasar dalam SBM. Mengenai kegiatan pada hari yang kedua ini, itu mengenai Smart Business, ini yang kita harapkan adalah bagaimana menumbuhkan secara manajemen pengembangan atau development suatu kafe ataupun coffee shop itu lebih tertata. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala baik itu dari tempatnya, dari menunya lagi, dan secara suppliernya juga. Oh ya, secara Cafe Agen Literasi ya tentunya dengan Smart Business ini harus didukung dengan adanya pojok baca di setiap kafe literasi, karena yang kita namakan kafe literasi itu memang harus ada dukungannya, karena secara kafe literasi itu mendukung minat baca ya, secara kegiatan-kegiatan di dalam ataupun program di cafe shop atau kafe literasinya itu memang harus ada pojok bacanya secara atas nama kafe literasi begitu. Hari kedua ini kita belajar mengenai banyak sekali materi, salah satunya itu strategi bagaimana kita memasarkan produk kita. Terus juga ada praktek juga, saya suka sekali karena tiap-tiap kita di kelompok mempraktekkan apa aja yang kita dapatkan, sehingga kita punya insting yang baru untuk produk kita. Seperti kayak ide-ide baru juga buat teman-teman yang bisa nantinya akan dikolaborasikan juga. Nah, ini juga bagus karena di hari kedua kita praktek. Jadi kita tahu, oh ada bisnis A, B, dan C di sini juga. Itu sih kesan-kesannya. Dan terima kasih kepada Perpustakaan Bung Hatta juga yang sudah mengadakan acara ini. Terima kasih. Hari ini kita belajar Smart Business Map, di mana ini adalah fundamental untuk bisnis. Kita sering berkeinginan untuk mengembangkan bisnis kita, tapi lupa dengan kondisi kesehatan bisnis. Nah, di sini saya menjelaskan perkembangan bisnis itu harus jalan dengan kesehatannya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang aktif dalam kegiatan Cafe Agen Literasi yang kemudian berkeinginan untuk mengembangkan bisnisnya, tapi juga ada keinginan untuk menjadi agen literasi kepada teman-teman lainnya, bahkan kepada masyarakat gitu. Jadi saya harapkan program ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Semoga kedepannya akan makin banyak program seperti ini, dan juga semoga Bukit Tinggi dan juga Sumatera Barat nantinya itu melek dengan literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir pelaksanaan workshop diisi oleh Muhammad Subhan, seorang penulis, editor, motivator kepenulisan, konten kreator, dan pegiat literasi Sumatera Barat. Beliau memberikan materi tentang penjenamaan dan penguatan program Cafe Agen Literasi. Sebagai pegiat literasi, Subhan juga mengajak peserta untuk mulai membudayakan kembali penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya pelestarian bahasa dan meningkatkan literasi bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Dalam materinya, Subhan juga mengajak para peserta untuk melakukan brainstorming tentang bagaimana membangun sebuah program literasi yang bisa diterapkan dalam bisnis. Menurutnya, program adalah darah, gerakan di Cafe Agen Literasi. Memiliki basecamp menarik dan SDM unggul, tetapi sepi program menjadikan kafe semata bisnis oriented. Subhan juga memberikan reward berupa buku, bensin di kepala bapak, kepada 3 kelompok dengan program terbaik. Workshop pengelolaan kewirausahaan Cafe Agen Literasi kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Dr. Andes Nur Karim M. Hum. Setelah sebelumnya diumumkan, peserta teraktif dan peserta kreatif dalam membuat Instagram Story. Pesan saya sebagai pegiat literasi, kegiatan ini sangat bermanfaat karena bisa memberitahukan saya bagaimana tentang Cafe Agen Literasi,
Selain itu saya juga bisa bertemu dengan pengelola kafe sehingga kita bisa saling kolaborasi ke depannya. Seterusnya kepada Perpustakaan Bung Hatta, saya mengharapkan kegiatan ini akan diadakan berkelanjutan karena banyak lagi tema-tema tentang literasi yang perlu kita kembangkan agar Sumatera Barat khususnya ke depannya bisa lebih meningkatkan literasinya di tingkat nasional. Terima kasih untuk UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta telah mengundang saya di workshop kewirausahaan agen usaha kafe dan literasi. Jadi di workshop ini saya banyak belajar tentang bagaimana pengelolaannya terhadap kafe dan langkah-langkah selanjutnya yang bakal kita jalani. Sangat menarik bagi para kalangan pecinta kopi dan perwirausahaan baru untuk mempelajari dan mendalami tentang usaha yang akan dijalankan, dan narasumber-narasumbernya juga begitu kompeten dalam melaksanakan workshop ini. Terima kasih untuk sudah mengundang saya di dalam workshop ini. Workshop pengelolaan kewirausahaan kafe agen literasi yang digelar oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi merupakan media wadah yang sangat baik untuk memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman kepada peserta workshop bagaimana menjadi pegiat-pegiat literasi berbasis kafe agen literasi. Karena selama ini kita tahu kafe salah satu usaha yang ramai dikunjungi oleh para peminat-peminat kopi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang terkadang jauh dari aktivitas literasi. Nah, dengan adanya workshop ini kita harapkan nanti kafe-kafe di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat umumnya bisa lebih banyak memasukkan program-program literasi sehingga akan bertambah kantong-kantong literasi di ranah Sumatera Barat yang bisa menjadi salah satu pilot project barangkali untuk kafe agen literasi di Indonesia. Kita harapkan akan muncullah banyak ide, gagasan, program yang semuanya bukan saja berkembang di kafe itu, tapi juga memberikan dampak yang luas kepada masyarakat sekitar yang tentunya saja nanti target dari literasi untuk kesejahteraan bisa tercapai. Kafe berkembang, literasi maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Selama 3 hari ini PT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta mengadakan workshop pengelolaan kewirausahaan kafe agen literasi, bagian dari program prioritas nasional kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sini jumlah peserta yang kami sisir itu dari 146 pendaftar menjadi 75 peserta. Itu sekiranya kurang lebih 41 dari 75 pesertanya itu berasal dari pengelola usaha kafe, coffee shop, dan usaha sejenis lainnya seperti itu. Nah, tujuan kami mengadakan workshop ini untuk membekali para peserta untuk mendapatkan ilmu yang nantinya bisa mereka terapkan dalam pengembangan bisnisnya, termasuk pemasarannya, dan juga nanti dapat berinovasi di bidang literasi agar nantinya si pengelola kafe ini dapat menjadi agen literasi gitu yang bisa meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Diharapkan dengan adanya program ini, para pelaku usaha kafe, coffee shop, dan usaha sejenis lainnya, khususnya yang berada pada kelas UMKM, dapat menaikkan kelas bisnisnya. Tidak hanya sekedar berorientasi pada profit, ia juga dapat menyebarluaskan literasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat sekitarnya. Keberadaannya dapat memberikan dampak yang lebih luas dan positif, serta baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengembangkan budaya baca masyarakat dan meningkatkan indeks literasi Indonesia. Sehingga pertanyaan Hatta untuk negeri, kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Dapat terjawab